pancangkan cita-cita. Harus punya target. Kalau negara harus punya GBHN. Beragama juga begitu, harus punya visi. Katanya Yai Wahid, cita-cita yang tinggi dan angan-angan yang luhur bagi tiap-tiap umat adalah seumpama sinar matahari bagi sembuhnya badan. Sebagaimana telah maklum, satu tubuh yang tidak mendapat sinar matahari yang cukup besar kemungkinan akan dihinggapi Engelsgesichte, lumpuh dan lemah badan. Demikian pun umat yang tidak bercita-cita luhur yang cukup besar, kemungkinannya berpenyakit lumpuh, lemah, dan tidak berdaya menghadapi 1001 soal hidup. Kalau kamu males-malesan, kalau kamu merasa tidak bergairah dalam hidupmu, mungkin karena kamu tidak punya cita-cita, tidak punya target. Jadi nasihatnya Yai Wahid, harus punya cita-cita yang besar. Jangan tanggung-tanggung kalau cita-cita itu. Saya tidak tahu kalian hari ini punya cita-cita apa enggak. Mungkin saya sering mengilustrasikan dulu waktu kecil kalian lebih lancar menjawab cita-cita itu. Sekarang ketika sudah kuliah kamu gagap menjawab cita-cita. Kalau ditanya cita-citamu apa, untung kamu nggak ditanya adikmu. Adikmu jawabnya lancar, pengen jadi apa? Jadi pilot, jadi dokter. Kalau kamu ditanya adikmu, kamu bingung jawabnya mesti. Lah cita-citamu apa mas? Mesti kamu bingung ya. Kamu tidak berani sudah ngomong pilot, dokter, karena kamu ngerti jurusanmu bukan pilot, bukan dokter. Iya. Ya kan, kuliahnya di UIN, Usuluddin, itu mungkin bayanganmu apa ya, buat Arab tapi dosen ya tidak pede. Mikir itu segitu masa jadi dosen. Mau jadi guru apa ya bisa. Makanya kamu gampang melihat masa depanmu. Tapi itu diantara yang melemahkan semangatmu. Orang itu bersemangat, serius mau berjuang kalau cita-citanya jelas dan besar. Kalau kamu targetmu apa, yang penting saya laku terus dapat istri apa dapat suami seadanya saja, tidak apa-apa. Itu kan perjuangannya ya seadanya. Tapi kalau saya pingin suami yang gini ya, itu kan kamu juga membangun dirimu biar layak dapat suami yang seperti itu. Yang laki-laki juga begitu. Kalau cita-citamu besar, perjuanganmu juga besar dan serius. Makanya kalau Bung Karno bilang ya gantung cita-citamu setinggi langit. Karena kalau kamu jatuhnya di antara bintang gemintang. Kalau cita-citamu menteri, seandainya meleset kan bisa lah, paling nggak staf-staf ahlinya menteri masih lumayan. Dan kalau cita-citamu RW, melesetnya bawahannya RW Bapak RT. Iya. Jadi cita-citanya yang besar, yang tinggi, pancangkan sebesar, karena energimu nanti dari situ. Makanya innamal a'malu binniyat, itu kunci segalanya dari niatmu, cita-citamu. Targetmu apa? Kalau cita-citamu IP saya 4 Pak, itu kan kamu berjuang biar dapat IP 4. Meleset paling bawah-bawahnya sedikit. Tapi kalau cita-citamu sepenting lulus alhamdulillah Pak, itu ya tidak jauh-jauh dari situ. Paling ya 2, sekian itu IP-nya ya. Dan sekarang langka loh, sekarang mahasiswa IP-nya 2 itu kebanyakan 3 ke atas. Kalau kamu IP-nya 2 berarti kamu termasuk yang langka, yang dicari orang sekarang ya. Jadi lulus istimewa itu berarti. Oke. Gelarnya PhD, pas hampir DO. Nah, apa yang menggeser kita dari cita-cita besar, keinginan besar ini? Capaian-capaian kecil.
Kalau kamu menarget sesuatu yang besar, hati-hati jangan tertipu oleh capaian-capaian kecil. Jangan kita menjadi bangsa kanak-kanak, sebab kanak-kanak biasanya diberi coklat saja sudah gembira luar biasa hingga lupa daratan. Ya, ini konteks pembicaraannya untuk bangsa dan negara. Cuma untuk kita pribadi ini, hati-hati dengan tipuan-tipuan, kesenangan-kesenangan, capaian-capaian, pemberian-pemberian kecil sementara di luar target besar kita. Tadi targetnya IP-nya 4, tiba-tiba ada bonus, kamu juara apa? Itu kan dalam perjalanan ada itu. Jangan tertipu oleh ini. Kalau dalam sufi ini kan kayak karomah itu kan. Karomah itu kan pemberian sepanjang kamu melakukan suluk. Yang orang jangan tertipu oleh pemberian kecil itu. Targetmu lebih besar, yaitu Allah. Nah, dalam kehidupan berbangsa juga begitu. Kadang-kadang kita tertipu, terpesona oleh capaian-capaian kecil, ekstase oleh capaian-capaian sementara, melupakan target-target besar. Kalian juga begitu. Targetmu yang besar tadi jangan sampai kamu lupakan hanya gara-gara capaian kecil. Targetnya lulus cum laude, tiba-tiba semester 5 dapat pacar cakep misalnya. Itu karomah, itu capaian. Iya, jangan tertipu karomah kecil itu. Targetmu tetap lulus cum laude yang besar. Yalah. Kamu ingin jadi ilmuwan, ulama besar, ya mungkin nanti dapat karomah-karomah kecil. Mungkin kamu juara apa, mungkin kamu dapat hadiah apa, bisa apa. Jangan tertipu, ya disyukuri, dinikmati, tapi jangan lupa daratan. Jadi lupa daratan itu ini idiom, bukan berarti terus ingat lautan. Jadi lupa daratan itu sudah melupakan yang tadi loh. Kamu hitohmu apa, target besarmu apa. Jadi pancangkan niat. Kalau karakter sudah terbangun, niatlah untuk hal-hal besar dan jangan tertipu oleh hal-hal kecil.